got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Adapun pokok pembahasan yang saya akan bahas, yang pertama yaitu kebijakan fiskal konvensional dan Islam, yang kedua yaitu model keseimbangan umum atau Islam General Equilibrium, yang ketiga yaitu model analisa ISLM dalam perspektif Islam, yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama yaitu kebijakan fiskal konvensional dan Islam. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan pengeluaran dan pendapatan negara tertentu untuk mencapai tujuan ekonomi. Kemudian adapun manfaat dari kebijakan fiskal, yang pertama yaitu menjaga kestabilan ekonomi, yang kedua yaitu pengembangan pembangunan jangka panjang, dan yang ketiga yaitu pengalokasian sumber daya. Kemudian sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara konvensional antara lain, yang pertama yaitu pajak. Nah, pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam. Nah, negara-negara yang memiliki sumber daya alam seperti minyak, gas, atau mineral berharga dapat mendapatkan pendapatan dari eksploitasi dan penjualan sumber daya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pendapatan dari perdagangan dan bea cukai. Nah, pendapatan juga dapat diperoleh melalui tarif bea cukai dan pendapatan dari aktivitas perdagangan internasional. Kemudian yang keempat yaitu pendapatan dari investasi. Nah, pendapatan dapat berasal dari investasi pemerintah, baik dalam bentuk bunga dari obligasi atau dividen dari kepemilikan saham. Kemudian yang kelima yaitu donasi dari bantuan luar negeri. Nah, beberapa negara menerima donasi dan bantuan dari negara-negara lain atau lembaga internasional sebagai sumber pendapatan tambahan. Kemudian sumber pendapatan negara Islam. Yang pertama yaitu zakat. Nah, zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu jizyah. Nah, jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam. Dan yang ketiga yaitu pajak kekayaan atau mal. Nah, pajak ini dikenakan pada kekayaan individu dan perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu pajak perdagangan atau US. Nah, pajak ini dikenakan pada barang-barang perdagangan dan dapat berlaku terutama untuk sektor pertanian. Kemudian yang kelima yaitu pendapatan dari aset wakaf. Nah, aset wakaf yang diwakafkan untuk tujuan kemanusiaan atau sosial dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan oleh negara untuk kepentingan umum. Kemudian yang keenam yaitu ganimah. Nah, ganimah merupakan harta yang diperoleh dari hasil rampasan perang. Kemudian yang ketujuh yaitu fai atau harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan. Dan yang ke-8 yaitu kharaj atau pajak tanah. Adapun sumber-sumber pengeluaran negara. Nah, sumber-sumber pengeluaran negara konvensional antara lain yaitu yang pertama belanja pemerintah, yang kedua itu pendidikan, yang ketiga itu kesehatan, yang keempat itu subsidi, dan yang kelima itu pembayaran utang, dan yang keenam adalah kesejahteraan sosial. Dan adapun sumber-sumber pengeluaran negara dalam Islam, yang pertama yaitu harta yang masuk ke dalam kas negara sebagai amanah, maka pemerintah hanya diberi kewenangan atau mendistribusikan kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan syarat. Kemudian yang kedua yaitu harta yang dimasukkan ke dalam Baitul Mal sebagai aset kekayaan, sama seperti perekonomian konvensional yaitu pembelanjaan rutin, pembangunan dan belanja pembangunan. Kemudian yang kedua yaitu model keseimbangan umat Islam atau Islam General Equilibrium. Yang pertama yaitu pengertian dari model keseimbangan umum Islam atau Islam General Equilibrium. Nah, model keseimbangan umum Islam atau Islamic General Equilibrium merujuk pada suatu kerangka kerja ekonomi yang memasukkan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam model keseimbangan umum. Ini berbeda dari model keseimbangan umum konvensional. Karena model keseimbangan umum Islam ini mencoba menciptakan gambaran ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mencakup ketidaksetaraan, distribusi pendapatan yang adil, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini juga mencoba menggabungkan nilai-nilai etika dan moralitas Islam ke dalam keputusan ekonomi.
Kemudian yang kedua yaitu keseimbangan di pasar uang. Nah, dalam perekonomian bunga, keseimbangan permintaan dan penawaran uang akan terjadi pada tingkat bunga tertentu. Nah, ekonomi konvensional berpendapat bahwa interaksi permintaan dan penawaran uang akan senantiasa membawa suku bunga pada tingkat keseimbangan. Apabila suku bunga berada di atas tingkat keseimbangan, pasokan uang akan melebihi permintaan. Nah, mekanisme penyusunan berjalan karena pada tingkat bunga tersebut, opportunity cost memegang uang menjadi terlalu tinggi. Masyarakat akan berusaha mengurangi porsi uang dalam portofolio kekayaan untuk ditukarkan dengan aset yang memberikan bunga, misal obligasi. Penurunan permintaan uang diimbangi dengan kenaikan permintaan aset tersebut. Akibatnya, harga aset tersebut akan naik dan tingkat bunganya menurun. Mekanisme ini akan terus berjalan hingga uang yang ingin dipegang masyarakat sama dengan pasokan uang. Kemudian yang ketiga yaitu uang dan perekonomian. Masuknya uang dalam perekonomian mengakibatkan pembentukan keseimbangan umum pertumbuhan kompleks meskipun pada akhirnya keseimbangan umum tetap terjadi. Dalam pembentukan nilai seluruh permintaan barang dan jasa dalam satu periode tertentu, ada dua keseimbangan pasar yang menentukan, yaitu yang pertama yaitu keseimbangan pasar uang dan yang kedua yaitu keseimbangan pasar barang dan uang. Yang ketiga yaitu model analisa ISLM dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pasar barang dan kurva IS. Nah, pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai pasar, maka terdapat penawaran dan permintaan. Begitu pula pada pasar barang. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawaran adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Yang kedua yaitu pasar barang dan kurva IS dalam perspektif Islam. Nah, dalam lingkup ekonomi Islam, suku bunga akan diganti oleh ekonomi bagi hasil. Maka dari itu, insentif dalam melaksanakan kegiatan investasi merupakan besaran bagi hasil itu. Nah, besaran bagi hasil itu akan menjadi sebuah hal yang unik bagi para investor untuk melakukan investasi. Persoalan keuntungan itu akan ditentukan dengan memakai besaran atau standar upah minimum. Yang ketiga yaitu pasar uang dan kurva LM. Pasar uang adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Pasar uang hadir untuk menjawab kebutuhan akan sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Besarnya angka permintaan uang itu akan selalu dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan juga suku bunga. Yang keempat yaitu pasar uang dan kurva LM dalam perspektif Islam. Permintaan akan uang dalam suatu sistem perekonomian yang islami akan dipengaruhi oleh motif seorang muslim dalam memegang uang. Menurut Metwal, ada dua motif utama seorang muslim dalam memegang uang. Yang pertama itu motivasi transaksi, yang kedua yaitu motivasi berjaga-jaga. Yang kelima yaitu keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam. Nah, keseimbangan dalam pasar uang dalam ekonomi Islam adalah konsep yang penting untuk dipenuhi dalam konteks keuangan Islam. Ini mencakup prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana dana dan aset keuangan harus dikelola dalam masyarakat muslim. Dalam ekonomi muslim, pasar uang adalah tempat di mana dana dan aset keuangan diperdagangkan. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang serta memastikan distribusi yang adil dan efisien dalam sumber daya keuangan. Kemudian yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, pengertian pertumbuhan ekonomi secara umum. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Kapasitas itu bertumpu pada kemajuan teknologi produksi. Secara konvensional, pertumbuhan diukur dengan kenaikan pendapatan nasional per kapita. Nah, dalam Islam, sementara itu dalam Islam, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus-menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Adapun tujuan pembangunan ekonomi, yang pertama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat,
yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi, yang ketiga yaitu pengurangan kemiskinan, yang keempat yaitu pemerataan pembangunan, yang kelima yaitu pemeliharaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, yang keenam yaitu peningkatan inovasi dan produktivitas, yang ketujuh yaitu penguatan sistem keuangan dan perbankan, dan yang kedelapan yaitu pengembangan sektor ekonomi tertentu. Kemudian konsep pertumbuhan ekonomi. Nah, konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai penerapan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebajikan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya berujuk pada hukum Islam. Nah, adapun prinsip-prinsip Islam, yang pertama yaitu tauhid atau keimanan, yang kedua yaitu adil atau keadilan, yang ketiga itu nubuwah atau kenabian, dan yang keempat itu khalifah atau pemerintahan atau kepemimpinan, dan yang kelima itu ma'ad atau hasil atau kekayaan.